Ada satu momen yang membuat banyak analis angkatan laut mengernyitkan dahi. Di perairan sekitar benua Afrika, KRI Prabu Siliwangi terdeteksi melaju dengan kecepatan yang tidak biasa. Bukan 20 knot, bukan 25 knot, tapi 37,7 knot. Dan ini bukan kapal patroli kecil. Ini kapal 6.000 ton, panjang 140 meter. Masuk kelas MPCS, Multipurpose Combat Ship, alias fregat dalam struktur TNI Angkatan Laut. Angka itu bukan angka santai. Itu angka gaspol kapal sekelas gedung 5 lantai. Dan pertanyaannya langsung liar kemana-mana. Kenapa digeber sebegitu cepat? Apa yang sedang diuji? Atau siapa yang sedang dikasih pesan? Atau mengejar agar sampai sebelum lebaran dan makan opor bersama keluarga atau bahkan balap dengan tetangga kita? Tentu pertanyaan terakhir ini intermezzo saja. Mari kita bahas. (37,7 knot untuk 6.000 ton. Itu tidak biasa. Mari kita realistis. 37,7 knot itu sekitar 70 km per jam di laut. Untuk kapal kecil, agresif. Untuk kapal 6.000 ton, itu bikin ruang mesin kerja lembur. Fregat kelas 6.000 ton di dunia rata-rata punya top speed 28-30 knot. Beberapa bisa menyentuh 32 knot dalam kondisi ideal. Tapi mendekati 38 knot, itu sudah masuk zona overperform. Dan ini terjadi saat perjalanan pulang dari Italia menuju Indonesia. Artinya ini bukan intercept, bukan duel. Sangat mungkin ini uji performa maksimal dalam delivery voyage. Dan kalau benar sistem propulsinya mampu mendorong badan kapal sebesar itu sampai hampir 38 knot. Itu bukan sekadar cepat, itu pernyataan teknologi. Bandingkan dengan fregat tetangga. Sekarang kita masuk ke wilayah yang membuat netizen mulai senyum miring. Ambil contoh KD Maharaja Lela milik Malaysia. Displacement sekitar 3.000-an ton. Top speed design di kisaran 28 knot. Artinya secara bobot, Prabu Siliwangi hampir 2 kali lebih berat. Sekarang bayangkan skenario sederhana. 2 kapal di laut terbuka. Radar aktif. Saling deteksi. Yang satu maksimal 28 knot. Yang satu berpotensi sprint jauh di atas itu. Secara matematis, yang lebih cepat bisa menentukan jarak. Dan dalam naval warfare, jarak adalah segalanya. Jarak menentukan kapan menembak. Jarak menentukan kapan mundur. Jarak menentukan siapa yang memegang tempo. Dan perang pada dasarnya adalah soal tempo. Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kecepatan bukan faktor satu-satunya dalam duel rudal modern. Yang menentukan adalah siapa yang mendeteksi lebih dulu, siapa yang mengunci lebih dulu, dan siapa yang punya sistem pertahanan berlapis paling matang. Fregat modern dengan radar AESA, VLS, dan combat management system canggih bisa meluncurkan rudal dari luar horizon visual. Dalam duel jarak jauh, kecepatan 37 knot mungkin tidak terlalu relevan, tapi situasi perang tidak selalu textbook. Jika masuk ke jarak menengah, atau perairan sempit, atau skenario manuver agresif setelah firing, kecepatan bisa jadi kartu truf. Kapal besar yang mampu sprint tinggi bisa mengubah bearing lebih cepat, memperpendek waktu eksposur radar, bahkan keluar dari envelope ancaman dengan lebih fleksibel. Dan disinilah Prabu Siliwangi jadi menarik. Dia bukan cuma besar, dia bukan cuma multi peran. Kalau benar bisa lari sekencang itu, dia juga punya mobilitas yang tidak umum untuk kelasnya. Kecepatan itu pesan. Ada satu hal yang jarang dibahas. Kecepatan bukan cuma data teknis, kecepatan adalah pesan. Kapal 6.000 ton yang digeber hampir 38 knot di laut internasional itu seperti bilang, mesin kami tidak main-main. Dan ini terjadi saat kapal sedang pulang dari Italia. Belum bahkan resmi full operasional di tanah air, tapi sudah menunjukkan performa yang membuat orang lain menghitung ulang. Dalam geopolitik maritim, reputasi dibangun dari kehadiran dan performa. Dan performa seperti ini bukan hal kecil. Besar bukan berarti lemot. Jika kita pernah berpikir kapal besar itu lambat dan mudah jadi target, itu logika lama. Kapal besar justru punya keuntungan stabilitas, lebih stabil saat firing rudal di sea state tinggi, lebih banyak ruang untuk sistem pertahanan, lebih banyak redundansi daya dan sensor. Platform yang stabil menghasilkan firing solution yang lebih presisi. Platform yang luas memungkinkan integrasi sistem yang lebih kompleks.
Sekarang, bayangkan platform sebesar itu tapi bisa bergerak lebih lincah dari ekspektasi. Itu kombinasi yang tidak biasa. Realita mesin dan batas operasional. Tapi kita harus tetap objektif. Menggeber kapal 6.000 ton hampir 38 knot bukan mode patroli harian. Konsumsi bahan bakar melonjak. Tekanan mesin meningkat. Siklus perawatan bisa lebih cepat. Artinya, ini bukan mode default. Ini mode performa maksimal. Dan justru itu yang menarik. Karena jika dalam perjalanan pulang saja sudah menunjukkan potensi seperti itu, artinya kita belum melihat batas sebenarnya saat sudah fully integrated dalam sistem tempur TNI Angkatan Laut. Jadi siapa lebih unggul? Jika duel jarak jauh dengan sensor dan rudal penuh, yang paling matang sistemnya yang unggul. Jika duel manuver jarak menengah, mobilitas bisa mengubah dinamika, tapi perang laut modern bukan satu lawan satu. Ada dukungan udara, ada kapal selam, ada data link, ada integrasi antar unsur. Dan dalam ekosistem itu, kapal 6.000 ton dengan kemampuan multiperan dan mobilitas tinggi bisa jadi pusat gravitasi gugus tempur. KRI Prabu Siliwangi bukan hanya pulang kampung, dirinya pulang membawa standar baru. 6.000 ton, 140 meter, multipurpose combat ship, dan jika benar mampu sprint mendekati 38 knot, maka ini bukan sekadar fregat besar. Ini fregat besar yang tidak mau dianggap lambat. Apakah kecepatan menentukan kemenangan? Tidak selalu. Tapi dalam situasi tertentu, kecepatan menentukan siapa yang memilih jarak. Dan yang memilih jarak biasanya yang menentukan akhir cerita. Sekarang kami lempar pertanyaan kepada Anda. Jika benar terjadi duel laut di kawasan ASEAN, Anda pilih kapal yang lebih ringan dengan sistem lumayan bagus? Atau kapal 6.000 ton yang stabil, membawa lebih banyak potensi dan ternyata bisa berlari lebih kencang dari dugaan? Karena di laut, satu keputusan kecil bisa menentukan siapa yang pulang sebagai pemenang dan siapa yang hanya jadi headline.